Salam cerdas, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini membacakan dan mengomentari berita terkait banyaknya warga Republik Indonesia rakyat ya terjebak pinjol. Beritanya ditayangkan oleh Detik Finance, judulnya Warga RI Terjebak Pinjol, utang nyaris 100 triliun rupiah, ditayangkan oleh Detik Finance pada hari Sabtu 10 Januari jam 6 pagi. Jurnalisnya Anissa Indraini. Ini ada gambar ilustrasi orang terjebak utang. Nah, beritanya begini. Otoritas Jasa Keuangan OJK ya melaporkan pembiayaan industri fintech peer-to-peer P2P lending alias pinjaman online pinjol per November 2025 tembus 94,85 triliun, hampir 100 triliun ya. Jumlah itu tumbuh 25,45% secara tahunan, year on year. Jadi naiknya 25% selama setahun. Mungkin biar ada perbandingan, kredit perbankan hanya naik sekitar 7,5% ya. Bahkan khusus UMKM itu kontraksi sampai November ya. Jadi untuk kredit UMKM melalui bank itu jumlahnya menurun tahun 2025 dibandingkan 2024. Dalam arti posisi ya sisa kredit. Sedangkan khusus untuk bank di luar seluruhnya termasuk UMKM itu hanya 7,5%. Ini pinjol naiknya 25% ya. Demikian kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK. Jadi ini pejabat di OJK ya, namanya Pak Agusman ya. Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada November 2025 tumbuh 25,45% year on year dengan nominal sebesar 94,85 triliun, kata Agusman dalam konferensi pers bulanan secara virtual Jumat kemarin. Jadi ini informasi resmi ya dari OJK terkait topik ini, ada pejabatnya pada level kepala eksekutif, pengawas, data yang disampaikan oleh OJK, dikutip oleh jurnalis ini. Lebih lanjut lagi, nah outstanding pembiayaan fintech P2P lending juga meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi tadi kan akhir November dibandingkan akhir November tahun lalu. Nah ini kalau dari sisi perbandingan pada bulan lalu, Oktober tumbuhnya berapa dengan Oktober tahun sebelumnya? Itu 23,86%. Jadi waktu itu masih 96,92 triliun. Jadi ini betul-betul tumbuhnya terus-menerus ya, meningkat. Agusman menyebut tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 fintech P2P lending. Jadi ini istilah teknisnya di OJK itu ya P2P ya, peer to peer, bagian dari fintech, dari jasa keuangan fintech. Kalau kita sehari-hari menyebutnya pinjol. Nah ini angkanya ini, angka kredit macetnya tercatat sebesar 4,33%. Nah ini meningkat drastis karena pada saat November 2024 setahun yang lalu hanya 2,52%. Artinya selama tahun 2025 ini kredit macet pinjol ini meningkat. Juga meningkat dibandingkan bulan lalu yang masih 2,76%. Sekarang sudah 4,33%. Jadi meningkat terus ya ini. Memang biasanya bulan November Desember itu sebetulnya karena mau tutup buku sudah, itu kan dirapikan semua data dalam arti dicek ini ternyata macetnya banyak ya. Untuk perbandingan perbankan hanya di kisaran 2,3, 2,4 ya, 2,5 lah plus minus persen ya. Ini kan 4,33. Nah, memang di perbankan untuk kredit UMKM juga sudah di kisaran 4 ya, jadi sudah sama tingginya. Jadi ini yang saya komentari bahwa kredit yang apalagi mikro khususnya, UMKM pada umumnya, kemudian ini pinjol, jadi ini kan menyasar kalangan menengah bawah ke bawah toh, baik untuk kredit usaha, kalau di perbankan kredit usaha, sedangkan di pinjol ini ya kredit
ya untuk apa saja, tapi sasarannya kan kelas itu. Ini mengalami kemacetan yang meningkat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Itu yang perlu jadi catatan penting ya. Apa yang terjadi pada perekonomian kalangan menengah bawah ke bawah. Nggak harus miskin ya, ini termasuk yang menengah bawah. Meskipun demikian, pencapaian TWP 90, nah ini maksudnya kredit macet per November 2020 masih berada di batas aman ketentuan OJK, yakni tidak melebihi 5%. Nah, jadi tidak melebihi 5% ya. Begitu juga di perbankan, persuasinya untuk UMKM juga di bawah 5%. Nah, tingkat risiko kredit secara gagal berada di posisi 4,3 tadi disebutkan. Tapi kita tetap harus hati-hati ya, karena laporan keuangan dengan kredit macet ini ya cukup rentan untuk di apa ya istilahnya dipoles ya, di window dressing oleh, kalau itu bank ya oleh bank, kalau ini oleh perusahaan apa namanya pemberi pinjaman ini, karena takut mendapatkan sanksi dari OJK, bisa teguran, bisa penghentian, itu bisa lah ya diatur. Tetapi yang kita beri catatan adalah peningkatannya yang signifikan. Ya kan, biar 4,33 belum menjadi 5, tapi tahun sebelumnya pada bulan yang sama November hanya 2,52%. Artinya sepanjang tahun 2025 ini kredit pinjol memang banyak yang bermasalah. Nah, kita sehari-hari juga melihat di medsos ya, keributan macam-macam itu. Dari satu sisi memang nasabah, rakyat, konsumen ini harus dilindungi ya, agar apakah itu penagihan dan lain sebagainya tidak boleh melanggar aturan, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang berbau intimidasi fisik maupun psikologis ya. Itu sudah dicoba diatur, diatasi. Tapi di sisi lain, kita juga melihat memang perusahaan pinjol meskipun mungkin punya margin yang, bukan mungkin ya, punya margin yang cukup besar karena tingkat bunganya dibandingkan bank jauh lebih tinggi. Nah, dengan perhitungan macet sekian mungkin dia masih bisa survive, tapi bagaimanapun menggerus marginnya itu ya. Ini kita belum bicara pinjol yang ilegal ya, dan jangan lupa yang tidak terkait dengan sistem keuangan, pinjam dengan keluarga, pinjam dengan teman untuk pinjaman-pinjaman tanda petik kecil tapi signifikan kan, mau 5 juta, 10 juta, itu menunjukkan dinamika ekonomi di bawah ini memang benar-benar sedang memprihatinkan ya, mengkhawatirkan lah, kalau memprihatinkan mungkin belum. Jadi orang banyak kesulitan arus kas, kesulitan karena dia di PHK, karena dia penghasilannya sebagai usaha lebih kecil dari biasanya, sementara kebutuhannya terus meningkat. Inflasi di tahun 2025, harga-harga secara umum juga naiknya dibandingkan tahun sebelumnya sudah meningkat, lebih khusus lagi terkait dengan barang dan jasa yang mendesak, apakah itu makanan, minuman, pendidikan, itu juga mengalami inflasi ya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi antara daya beli, pendapatan dia, dengan kemudian harga-harga barang itu menjadi tekanan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan arus kas itu kan kebutuhan yang mendesak. Mungkin orangnya tidak miskin ya, dia mungkin punya aset, bisa punya motor, punya mobil, atau bahkan punya lahan yang tidak ditempati ya, tanah ya, itu mau dijual kan tidak mudah untuk mencari cash flow, sementara kebutuhannya terus mendesak. Saya kira kalau digabungkan semua fenomena ini, laju kredit perbankan yang jauh lebih landai dari tahun sebelumnya, kemudian kredit lebih khusus UMKM bahkan kontraksi, lalu ini pinjol ternyata mencapai pertumbuhan yang sangat tinggi, dan di luar itu ada gejala kredit macet yang hampir 2 kali lipat di pinjol, di UMKM pun juga terjadi kredit macet. Dan dari berbagai berita-berita terpisah yang sporadis tapi bisa memperkaya kita, baik itu di medsos atau di media mainstream, kita mengetahui bahwa pada saat ini kehidupan mayoritas rakyat kita di bawah, sebetulnya nggak bawah-bawah banget ya, ini penting ini, jangan sampai ketika kita bicara ini seolah-olah hanya mereka yang tercatat miskin oleh BPS kan hanya sekitar 24 juta itu yang miskin, padahal kalau yang bisa mengakses kepada pinjol, kemudian apalagi kepada kredit UMKM pasti di atas itu kebanyakan. Nah, maka kita sedang berbicara mungkin 40% terbawah ya. Kalau 40% itu berarti ya
Kita tidak bicara 24 juta, tapi kita bicara mungkin hampir 100 juta orang ya, atau kalau dibagi 4 ya kita bicara 10 juta keluarga kan. Itu yang sedang melakukan konsolidasi keuangan ya. Dan ketika kebutuhan-kebutuhan mendesak mereka meminjam ke pinjol, itu umumnya karena pinjol juga mungkin tidak melihat, kebanyakan pinjol kan lebih administratif ya, tidak melihat kemampuan bayar dia. Sementara si yang meminjam ini belum bisa ngukur saat ini, dia menganggap dia kesulitan, biasanya nggak kesulitan, mungkin di depan dia akan bisa membaik, ternyata tidak kunjung membaik. Apapun menurut saya otoritas ekonomi sebaiknya lebih open mind ya, lebih terbuka. Silahkan membuat pernyataan-pernyataan yang persuasif, optimis, tapi jangan lupa masalah yang tengah dihadapi oleh rakyat kebanyakan. Masalah mereka adalah mereka kesulitan mencari pekerjaan, penghasilan mereka berkurang, dan mereka membutuhkan barang-barang lebih banyak dari waktu ke waktu, harganya maksudnya. Mudah-mudahan menjadi perhatian otoritas.